Sampai di sini mau ada pertanyaan dulu mungkin? Oh, Silahkan, monggo. iya. Kalau ada nanti saya teruskan kepada kira-kira solusinya bagaimana. Ini boleh, ini baru setengah panas ya? Baru setengah Baru panas. setengah panas nih. Oke. Baru setengah Jadi panas. kalau ada yang bertanya, tapi sebelum itu boleh berikan apresiasi buat Pak Bonggas. Ya. Nah, saya dari tadi nggak bisa ngantuk, nggak bisa melewatkan sedikit pun, karena semuanya daging kalau buat saya. Ya. Nanti saya bisa sharing beberapa pengalaman saya, yang tadi saya bilang teman-teman konsultan politik yang lain itu melakukan cara-cara yang tidak tepat lah kalau menurut saya. Tapi mereka nggak peduli, yang penting udah dibayar, saya mau menjadikan dia jadi. Kalau saya enggak. Kalau saya, yang saya bantu dan jadikan itu harus menjadi pemimpin yang hebat. Harus menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul memajukan daerahnya. Makanya kalau saya sebut beberapa daerah di mana saya bantu pemimpinnya, Bapak-bapak, Ibu bisa lihat daerahnya maju berkembang pesat. Ya, karena setelah saya bantu pada waktu mereka berkompetisi, pada waktu mereka jadi pun masih saya berikan advice, ya. Bagaimana menyusun kebijakan publik yang baik, bagaimana menyusun tim inti, bagaimana. Karena permasalahan menjadi pemimpin itu juga bukan permasalahan kecil, gitu ya. Leadership, apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya kekuasaan, waduh itu, yang namanya godaan luar biasa. Godaan luar biasa. Ya mungkin kalau sekarang kita bisa bilang, wah saya nggak bisa digoda dengan 100 juta, 200 juta gitu ya. Kalau dikasih 500 juta gimana? Wah enggak. Oke 2 miliar gimana? Mikir langsung. 10 miliar gimana? Ya. 20 miliar. Kan harga kita itu berapa? Ya kan? Itu di politik itu batasnya tipis sekali. Ya tipis sekali, mau ke sini jatuh ke jurang atau ke sini bela masyarakat gitu ya. Ini nanti saya bisa discuss banyak gitu ya. Silakan Pak. Oh iya, ada Kak Dixon ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Bonggas untuk pemaparannya. Saya penasaran Pak untuk apakah pernah ada yang menganalisa secara data, secara pattern atau secara kebiasaan dari suatu trigger atau dari suatu kondisi yang men-trigger untuk perpecahan itu. Misalkan daerah ini nih kecenderungannya orang-orangnya kebanyakan sering seperti ini. Nah itu adalah trigger untuk kemungkinan yang akan terjadi perpecahan. Tapi kalau sekarang ini kan dengan adanya sosial media, itu jadi kayak susah untuk dilacak ya Pak ya. Karena yang dari luar negeri pun juga bisa roasting gitu. Nah yang seperti ini apakah memang dari negara atau ini ada para think tank yang menganalisa untuk data-data yang sebenarnya bisa men-trigger kah, ada yang kemungkinan dan seterusnya, apakah memang itu ada yang indicate menuju ke sana Pak? Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dengan Pak Dixon. Pak Dixon, terima kasih Pak Dixon. Ada, ya itu kalau kementeriannya Polkam, kalau organ-organnya BAIS gitu ya, kemudian BIN, itu sebetulnya dalam konteks intelijen seluruh daerah Indonesia itu sudah diprediksi dan sudah dilihat polanya. Ada yang merah, kuning, dan hijau. Nah itu kurang lebih seperti itu. Merah misalnya gitu ya, saya pernah lihat ini masalah peta ini gitu ya. Merah itu Papua dan Aceh, karena dia mempunyai sejarah yang berbeda. Ya, sejarah yang berbeda dalam konteks ya banyak hal gitu ya. Kalau Aceh kita udah tahu bagaimana, kalau Papua sebetulnya lebih kepada bagaimana mengeksploitasi sumber daya gitu ya. Dan ada karakter-karakter tertentu di daerah tersebut yang membuat mudah untuk diekstraksi dengan cara yang masif gitu. Nah, sebetulnya daerah yang hijau pun seperti di Jawa misalnya gitu ya, itu juga orang-orang lain atau orang luar atau sebetulnya analis kita sendiri sudah mempelajari bahwa
Indonesia itu mudah untuk diadu domba. Mudah untuk diadu domba. Bagaimana dulu Jogja dan Solo gitu ya, Mataram, kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, pecahnya itu sesama di dalam. Ya. Tetapi pola yang lain adalah kita ini akan bersatu, akan kuat. Itu kalau ada musuh dari luar. Selalu seperti itu. Kalau ada musuh dari luar kita wah bersatu luar biasa. Tapi biasanya musuhnya itu dititipkan di dalam. Ya. Misalnya di Aceh kita tahu siapa dulu Senok Purgronya ya yang dititipkan kemudian mempelajari budaya Aceh, budaya Islam, kemudian memecah Teku Umar, Cuk Nyakdin dan lain-lain gitu ya. Kemudian di Jawa juga ada, di Mataram selalu ada tokoh-tokoh seperti ini yang kemudian dimasukkan. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, ada Pak, ada. Kadarnya beda-beda dan penanganannya pun juga harus berbeda-beda gitu ya, karena tiap daerah itu mempunyai values yang berbeda dan sensitivitas yang berbeda. Belum ditambah dengan bagaimana skenario asing. Ini kalau udah ngomong ini jadi lebih ngeri lagi gitu. Kita bicara geopolitik. Kebetulan saya dosen hubungan internasional. Wah, ini lebih ngeri lagi kalau kita lihat apalagi kondisi kayak sekarang ini ya. Waduh, Amerika udah gila kemana-mana. Sebetulnya kenapa gitu ya? Yang pertama pattern. Partai Republik di mana-mana dulu patternnya selalu buat perang gitu ya. Itu Partai Republik. Kemudian yang kedua, kalau Amerika nggak buat seperti itu, ekonomi hancur. Dia butuh pengalih perhatian domestik untuk kemudian, nah ditambah yang ketiga, military industrial complex yang membutuhkan yang menyediakan banyak tenaga kerja, membutuhkan mengatasi pengangguran, mengatasi masalah ekonomi dalam negeri dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak ya di samping kegilaan Trump ya yang nggak bisa ditebak gitu ya, unpredictable Trump gitu ya. Nah itu banyak hal lainnya gitu. Tapi kalau di BIN saya kebetulan pernah berkursus di situ gitu ya. Selama 2 minggu dan ada itu Pak petanya gitu. Tapi memang tidak untuk umum gitu ya. Nah, baik, terima kasih. Adakah yang lain? Mau saya lanjutkan dulu? Oh ya, silakan Pak, silakan Pak. Yang pertama, ya. Kalau saya pribadi kok melihat ada fenomena yang berbeda. Ya. Di antara pemilu 2024 dengan 2 pemilu sebelumnya. Oke. Kalau 2 pemilu sebelumnya maka kita akan melihat ada fenomena cebokan kampret tadi itu yang sangat kental dan secara relatif 2024 kita tidak menemukan itu. Ya. Sehingga bisa jadi saya sebenarnya ingin menguatkan dari dengan yang menyatakan bahwa itu bisa jadi sangat tergantung pada permainan dari politik di atas. Ya. Karena bagaimanapun juga shifting yang terjadi di antara 2 pemilu dengan pemilu 2024 itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kolaborasi yang terjadi atau koalisi yang terjadi saat pemilu 2024. Ya. Tapi di sisi yang lain mungkin saya juga bisa menambahkan bahwa bisa jadi yang menjadi PR kita adalah kemudian menyadarkan kepada masyarakat terhadap beberapa hal. Kenapa masyarakat menjadi kunci? Karena yang pertama, bisa jadi yang diikuti oleh pemilih mayoritas kita itu bukan lagi pemimpin politik, tapi influencer. Oke. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian Inara bisa menjadi satu pengalih isu yang luar biasa di tengah realitas isu yang ada. Yang kedua adalah menyadarkan kepada masyarakat bagaimana cara membedakan antara negatif campaign dengan black campaign. Karena bagaimanapun juga kita butuh kadar kritis pemilih. Betul. Sepakat. Jika melihat fenomena yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir Pak, saya mungkin bisa menambahkan kalau sebagai mantan penyelenggara pemilu, data di BIN, Kemenkopolhukam, Kemendagri itu memang ada. Ya. Tapi itu biasanya memang tertutup. Tapi ada data yang biasanya diumumkan di setiap menjelang pemilu pilkada. Tingkat kerawanan pemilu oleh pemilu. Betul. Ya. Jadi setiap jadi mungkin bisa jadi bahan buat kita semua untuk melihat petanya sebelum pemilu dan pilkada. Kenapa? Karena kami dulu di Bawaslu itu ada pimpinan saya, ada Pak Frits,
Eh, sebelum menjelang pemilu dan pilkada itu kami selalu menunjukkan indeks kerawanan pemilu. Iya. Dan itu bisa jadi rujukan bagi kita yang butuh akses informasi terhadap hal-hal yang Betul. tidak diumumkan kepada publik. Itu Pak, makasih. Betul. Terima kasih Pak. Poin yang terakhir saya sepakat karena saya pakai data itu juga pada waktu jalan-jalan sama KPU keliling pada waktu pileg itu saya pakai data itu juga tingkat kerawanan pemilu. Ya di beberapa daerah yang saya ingat 2 daerah yang teratas itu Sulawesi Utara dan DKI malah. Ya itu jadi ada 10 daerah itu mana saja itu. Jadi yang kerawanan ada 5 variabel kalau nggak salah mengukurnya pada waktu itu. Nah, kemudian tadi poin influencer mempengaruhi betul sekali gitu ya. Cuman memang ada pergeseran. Kalau dulu influencer-influencer besar gitu ya. Tapi makin ke sini micro influencer itu lebih dipercaya dibandingkan apa yang besar-besar gitu ya. Karena yang besar-besar dianggap oh udah dibayar besar, udah dapat kekuasaan gitu ya. Nah, kalau ini sekarang udah berpindah gitu ya, shifting gitu. Kemudian kalau perbedaan tren pemilu pasti di mana-mana semua kalau saya nggak bisa permainan atau manipulasi dari elit politik selalu. Karena di politik itu kan siapa tuh Presiden Amerika Serikat bilang bahwa di dalam politik tidak ada yang kebetulan. Kalau terlihat sebagai kebetulan, memang seperti itulah yang direncanakan. Jadi yang terlihat itu seperti, oh kayaknya kebetulan ya, wah ini hebat ya gini. Itu semua udah kerjaannya orang-orang politik, termasuk konsultan politik ya itu gitu loh. Merencanakan yang seperti itu. Gitu. Jadi oh gini, itu mempelajari pola, mempelajari tren gitu ya. Kemudian melihat keberpihakan, melihat dinamika, oh nanti dibuat gini aja. Nanti kalau kayak gini nanti seperti ini aja, gimmick-gimmick lah apa segala macam. Gitu. Ya. Itu desain lah semua. Boleh, silakan. Makin menarik ini kayaknya. Oke. Saya cuma mau kayak meringkas pertanyaan saya untuk meringkas dengan sisi Boleh. pertama ini Boleh. lantas. Ya. Politisasi identitas itu bisa dikategorikan atau disebut dengan anomali atau memang itu konsekuensi dari keberagaman yang dimana kita lagi ngomong demokrasi itu kayak Ya. ini gimana? Apakah itu menjadi bagian dari konsekuensi demokrasi akhirnya sehingga kita dituntut untuk lebih gimana mengelolanya atau seperti apa kira-kira? Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali, kritis sekali. Jadi menurut saya namanya politik identitas di negara yang multikultural itu adalah konsekuensi. Itu nggak bisa dihindarkan. Pasti muncul. Sama seperti kita bilang, kita bisa hindari konflik nggak? Nggak bisa. Konflik itu seiring dengan interaksi masyarakat itu pasti terjadi. Ya. Jadi nggak bisa itu dihindari. Nah sekarang bagaimana supaya politik identitas itu tidak merusak, tidak destruktif, itu kan masalahnya. Nah masyarakatnya harus pintar, harus diberikan literasi, itu elit politiknya dihukum, ya. Mereka yang pakai isu seperti itu jangan dipilih. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, orang Indonesia itu mudah sekali memaafkan dan short term memory kalau menurut saya. Memorinya jangka pendek sekali gitu ya. 3 bulan, 6 bulan udah lupa gitu kan. Nah ini masalah bagi kita gitu ya. Karena kita akhirnya kalau short term memory kita nggak bisa membaca pola. Nah ini yang bahaya. Loh jatuh kok di lubang yang sama terus gitu kan. Nah ini kalau menurut saya masalahnya. Makanya saya selalu di YouTube saya, di konten-konten saya, kalau belum subscribe bisa subscribe. Nggak banyak, baru 45.000 ya subscriber ya. Itu organik dari 2017 saya buat ya, berarti saya kan bukan orang yang mencari instan gitu kan. Yang penting materinya impactful. Nah, yang penting itu kalau untuk saya punya impact ya, punya impact untuk masyarakat, tokoh politik dan lain-lain. Itu gitu ya. Jadi masalahnya tinggal kita membantu mencerdaskan masyarakat dan sistem hukum harusnya bisa tegas. Kemudian pemimpin atau elit politik yang memakai isu itu gitu loh, dihukum. Hukumnya udah ada semua. Kita itu lemahnya di bagaimana
mengimplementasikan hukum. RUU undang-undang mungkin kita salah satu negara yang undang-undangnya paling banyak. Ya sehingga kemarin ada apa? Omnibus Law, ya. Itu kan mau digabungkan semua supaya nggak saling bertentangan. Maksudnya baik, gitu ya. Kenapa? Karena terlalu banyak. Itu baru yang di level nasional, belum yang di level daerah, Perda, Pergub, Perbub, Perwali. Yang di atas nggak cocok dengan yang di sini berantakan. Yang pusing pengusaha-pengusaha ya, seperti ibu bapak mungkin yang sebagian menjadi pengusaha mungkin yang pusing itu, gitu ya. Jadi sepakat, tinggal bagaimana masyarakat, nggak bisa dihindari, pasti terjadi, pasti selalu ada elit politik yang pakai itu, pasti. Perbanyak literasi, ya makanya kenapa dibikin namanya Politician Academy, karena yang ngajarin politisi siapa, ya untuk bisa jadi ahli hukum sehebat Hotman misalnya gitu ya, dia kan harus sekolah dulu gitu ya. Jadi notaris yang hebat harus sekolah lagi, jadi dokter yang hebat harus spesialisasi lagi gitu ya. Tapi politisi yang memegang hidup, menentukan hajat hidup orang banyak, siapa yang ngajarin? Gak ada. Ya makanya maksud salah satu impact yang bikin Politician Academy itu gitu ya, pengen ngajarin politisi, lu belajar lagi lah gitu ya, belajar kebijakan publik, jangan begitu udah duduk kemudian nggak belajar lagi, lupa ya. Bapak Ibu, saya 2009 sampai 2016 membantu di DPR RI ya. Ada mereka yang terpilih, untuk terpilih itu kan berat ya untuk level DPR RI. Mungkin kalau uang perlu antara 5 sampai 20 miliar lah ya untuk terpilih DPR RI ya. Tapi setelah terpilih, mereka masuk, mereka nggak tahu tugasnya apa sih. Absennya ada nggak absennya? Nah, ini kayak orang kerja, gimana? Terus legislatif drafting itu gimana? Masya Allah, ya dia udah habis-habisan berjuang, saya nggak tahu. Mungkin dia juga didorong-dorong bapaknya gitu ya, didorong-dorong istrinya, mungkin saya nggak tahu gitu ya. Kan ada yang gitu ya, yang keluarganya karena keluarganya punya banyak duit, punya banyak pengaruh, didorong-dorong supaya maju. Begitu udah di atas, yang ngapa-ngapain dong? Parah nggak? Sidang aja, Bapak Ibu bisa lihat lah gitu ya. Kalau sidang-sidang itu bisa datang 60% itu udah hebat banget kalau di DPR. Ya, sedih saya ngeliat, aduh, Masya Allah. Kok kayak gini, sementara tunjangan, fasilitas dan lain-lain luar biasa, ya, gitu. Oke, saya lanjut ya. Sebelum kita masuk ke solusi. Mudah-mudahan kita sampai jam 11 kan ya Pak ya? Oh iya, siap. Oke. Enggak. 11-nya AM. Oh iya. Oke, mengapa ini terjadi? Tadi jalan pintas politik dan mencari keuntungan politik. Ya karena tadi kalau nggak punya ide dan gagasan, yang dijual identitas. Bagaimana memunculkan emosi supaya kemudian dia yang dipilih gitu ya. Oke, solusi ada beberapa, ada 5 juga kalau nggak salah. Yang pertama, bangun budaya konsistensi bukan sekedar wacana. Jadi budaya terbentuk dari kebiasaan kecil yang diulang-ulang, bukan dari slogan besar. Ya, jadi apa ya? Saya misalnya kayak apa? Tepat waktu. Ya, waduh, saya udah ke seluruh daerah di Indonesia. Masalah tepat waktu itu masalah kita, saya nggak tahu masalah gimana. Saya pernah dari Manado ke Talaut ya, itu kan jaraknya saya berangkat jam 6 maghrib, sampai di sana itu jam 8 pagi. Ada pertemuan jam 10. Kita udah datang duluan dong di situ. Waktu itu bantu satu partai jam 10. Tahu nggak datangnya jam berapa? Undangan jam 9.30, datang jam 12 siang. Kita yang rombongan dari Manado yang udah capek-capek, di kapal, digoyang-goyang segala macam, mereka santai aja. Itu sampai seperti itu gitu ya. Dan saya nggak tahu banyak daerah lain ya. Mudah-mudahan kalau di Jakarta saya pikir udah enggak ya. Masalah kita kan cuma macet, tapi kalau orang Jakarta kan biasanya sangat menghargai. Tapi poin saya adalah konsistensi kita untuk melakukan small habit. Ya, kalau baca Tiny Habit, Atomic Habit itu ya, teman-teman bisa dilihat bahwa itu kebiasaan gitu ya, itu dibangun gitu ya. Tegakkan aturan sederhana secara konsisten, tidak pilih kasih dan tidak kompromi pada pelanggaran. Nah, ini juga permasalahan di kita ya. Kita itu gampang memaklumi pelanggaran, gampang memaklumi sesuatu yang salah.
Jadi dianggap ya sudahlah gitu ya, begitulah gitu. Nggak mau bersuara untuk sesuatu yang salah gitu ya. Dikutip, dikasih duit, ya emang gitu. Nah ini kita nggak sadar ya kayak gini-gini yang muncul korupsi kan dari yang kayak gini-gini kecil. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian, nah ini tadi untuk melawan feodalisme. Kalau patrilineal itu memang bagian dari budaya kita. Tapi feodalisme jangan. Jadi kita harus bergeser dari budaya figur ke budaya sistem. Boleh hormati orang, tapi taati sistemnya, gitu ya. Bangun prosedur yang jelas, adil dan transparan. Nah ini untuk teman-teman yang punya kantor, yang punya perusahaan, punya company ini. Nanti jadi culture yang baik dari corporate-nya, gitu ya. Bangun prosedur. Nanti udah bangun prosedur, SOP diikuti. Rekrutmen berdasarkan kompetensi, bukan cuma sekedar kenal. Penilaian kinerja berbasis indikator, sanksi dan rewards. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan leadership sebetulnya. Mereka yang menang pilkada, pileg, itu biasanya mereka akan memimpin tim, ya karena ada tim ses. Ya, tim ses itu tim yang selalu sukses. Kandidatnya belum tentu menang, tapi timnya sukses terus. Tim ses dan relawan, ya. Tapi yang saya lihat, yang saya perhatikan, ini polanya. Mereka yang punya leadership yang bagus, bisa memimpin tim yang hebat, itu nanti kalau udah jadi kepala daerah, jadi anggota dewan, itu mereka akan jadi anggota dewan yang berkualitas, kepala daerah yang berkualitas. Kenapa? Karena memimpin timnya kecil aja mereka bisa. Ya, tapi kalau timnya berantakan, timnya mengkhianati, timnya nggak dibayar, timnya udah itu formula untuk kalah. Yang ketiga, tumbuhkan budaya kritis yang beradab. Jadi kalau kita kritis itu bukan kasar, ya kritis itu ya kita menjelaskan, dan yang namanya sopan diam itu nggak berarti sopan juga gitu ya. Budaya asertif ya kalau kita sering bilang. Ya kalau kita ngelihat nggak beres ya kita angkat tangan, speak up, betul. Ini kalau kita lihat kalau di negara-negara barat ini udah dari kecil sekali ditanemin. Ya, anak kecil. Anak saya dulu di childcare itu udah diajarin. Kalau nggak suka bilang, I don't like gitu ya, what you do gitu ya. Stop, I don't like. Ya, langsung dikatakan. Dan kalau menolak nggak suka langsung dibilang dari awal. Kalau kita kan, diem gitu ya. Wah, ini parah. Akhirnya bully muncul gitu ya dari sikap itu. Jadi mesti diajarkan untuk kritis gitu ya. Biasakan diskusi berbasis data. Itu penting sekali. Kritis ya kuncinya. Ajarkan cara berbeda pendapat tanpa menyerang pribadi. Ya, yang diserang adalah argumennya, bukan orangnya. Gitu ya. Orangnya siapa, latar belakangnya apa, etnisnya apa, jangan dilihat itunya. Hargai argumen bukan posisi. Itu yang ketiga. Yang keempat, lawan budaya instan dengan budaya proses. Ya, jadi ini harus ditanamkan ke anak kita, ke tim kita, nggak ada yang namanya instan ya. BI itu budaya instan ya, ingin cepat sukses, mudah frustrasi. Nah ini kita harus hati-hati dengan anak-anak kita gitu ya, karena anak-anak kita karena adanya media sosial itu cenderung fragile ya, cenderung mereka merasa insecure ya, karena melihat yang di media sosial ada yang lebih hebat, dipamerin ke luar negeri lah segala macam. Nah ini kita harus bahwa ada proses belajar, bahwa ada sebuah proses yang mengantarkan mereka-mereka yang sukses. Ya, ini kemarin baru aja kasus siapa? Timothy Ronald ya. Ya, itu salahnya di mana? Ya, salahnya sebetulnya lebih kepada media attention-nya aja gitu lah. Strategi dia untuk membuat orang ngelihat ke dia gitu ya. Lu digoblok-goblokin gitu ya. Lu tidur siang bayi gitu ya, kayak gitu-gitu kan. Biar orang tertarik gitu ya untuk masuk. Tapi tradingnya nggak salah, kriptonya nggak salah gitu ya. Cuman lebih caranya dia saja gitu ya. Jadi ini yang juga mesti dilawan karena anak-anak kita pengen melihat instan, cepat instan. Makanya Gen Z banyak yang kena kan karena ini. Ya, anak-anak muda yang jual sawah orang tuanya bahkan gitu ya, gara-gara ini gitu ya. Karena tidak diajarin untuk kritis. Itu poinnya. Biasakan evaluasi bukan saling menyalahkan. Ya orang
orang Indonesia paling bisa merencanakan dan menjalankan kegiatan. Tapi habis itu selesai. Ujung-ujungnya kalau berhasil pembubaran panitia, tapi nggak pernah ada evaluasi. Kenapa? Orang nggak mau evaluasi itu, kenapa? Disalah-salahin biasanya. Takut disalah-salahin gitu. Itu masalahnya dengan kita. Makanya kita nggak berkembang, biasanya itu aja. Gitu ya, masalahnya itu aja. Karakter tidak dibentuk oleh hasil cepat, tapi oleh proses panjang yang konsisten. Terakhir, yang kelima. Oke, mulai dari kepemimpinan, ya sebelumnya. Nah, mulai dari kepemimpinan. Nah, ini kenapa saya tutup ini kenapa saya respect sekali dengan Kak Ari dan teman-teman di Indonesia Mencari Pemimpin. Mereka tidak berhenti dan tidak puas begitu saja dengan mempunyai ide, tapi menjalankan. Karena saya bilang kunci dari negara ini bisa maju di sini, pemimpinnya. Dan pemimpin itu siapa? Ya pemimpin semua kita yang ada di sini. Karena kita yang ada di sini semua adalah pemimpin. Ya cepat atau lambat, kita harus bisa memberikan impact, memberikan pengaruh kepada masyarakat. Ya, nah inilah gitu ya, pemimpin datang misalnya tepat waktu gitu ya, pemimpin jujur ya, karena yang namanya kejujuran juga menular seperti emosi. Pemimpin adil maka konflik akan berkurang. Budaya tidak berubah lewat pidato, tapi lewat contoh yang konsisten dari setiap hari. Masyarakat kita itu menunggu contoh yang konsisten gitu ya. Itu masalahnya. Kalau sekarang ngomong A, besoknya ngomong B, besoknya ngomong C, susah. Ya, dan akhirnya masyarakat meniru itu. Gitu. Jadi penting sekali karakter pemimpin dan bagaimana kepemimpinan untuk terus dikumandangkan, terus diliterasi, terus diberikan kepada masyarakat. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya melihat nggak ada yang ngantuk ya. Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk. Baik, terima kasih. Nggak ngantuk tapi malah sepertinya kurang nih. Kita bisa. Siap. Nanti Terima kita diskusi. Saya tidak keberatan nanti kalau ditanya mengenai pengalaman berkaitan dengan bagaimana menjadi konsultan politik dan lain-lain ya, Bapak tadi di penyelenggara gitu ya. Kemarin kita baru bicara mengenai pilkada tidak langsung gitu ya, itu ribut lah segala macam gitu. Itu saya juga ada beberapa video. Salah satu permasalahan di kita itu juga masalah oknum penyelenggaranya juga gitu loh. Di konsultan politik itu kita belajar bahwa banyak sekali oknum penyelenggara yang kemudian membuat hasil dari pemilu itu tidak seperti yang kita inginkan. Itu juga salah satu permasalahan. Masalah APH-nya juga gitu ya. APH itu aparat ya. Aparat yang kemarin ada nama partai Parcok ya. Partai coklat, partai hijau ini yang kayak gini-gini kan sebetulnya berhubungan dengan itu gitu ya. Sehingga masyarakat melihat loh ini nggak adil, ini kok hasilnya nggak sesuai gitu ya. Tapi saya optimis Indonesia akan lebih baik. Saya optimis Indonesia akan lebih baik. Cuman memang prosesnya tidak nyaman. Prosesnya harus ups and down gitu ya. Tapi justru dengan inilah Indonesia dibentuk, kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Monggo silakan Kak Ari. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi berikan apresiasi buat Pak Bonggas. Wah. Sebelumnya kalau ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, ada tadi atau ada yang mau ambil kopi silahkan nikmati kopinya santai-santai. Bonggas mau kopi? Saya ambil. Oh, oke. Iya. Nah, sambil menunggu mungkin ada yang nanti akan memberikan pendapat atau Kak Peter silakan. Terima kasih buat pencerahannya. Penasaran aja kan sudah membantu beberapa banyak pemimpin daerah dan kemungkinan besar pemimpin daerah itu juga punya kendaraan partai politik. Betul. Nah, bagaimana caranya untuk bisa biasanya kalau udah partai politik kan harus nurut sama yang di atas gitu. Iya, betul. Dan tentunya ada beberapa yang pasti tidak sejalan dan sesuai gitu. Mau dapat pandangan dari pihak Bapak sebagai konsultan kalau misalnya memang antara yang benar atau yang ikut partai politik tuh pengarahan kepada pemimpinnya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali. Kalau kita masuk dunia politik ada hierarkinya ya. Dan hierarki yang paling tinggi kalau di partai politik ya partai politik ketum
Ya, ketum itu wah luar biasa udah kayak segala-galanya. Eh, ya ketumlah yang membuat aturan, ketumlah yang membuat policy, tetapi ada satu titik di mana partai politik secara rasional akan berhitung juga. Ya, artinya dia nggak mungkin akan, "Ah, pokoknya yang gue suka kita lakukan." Nggak mungkin seperti itu juga gitu ya, karena dia bisa kehilangan dari dari pengikutnya, dari anggota partai politik tersebut, terutama misalnya kita berbicara dengan orang-orang yang memiliki influence, orang-orang yang memiliki reputasi bagus gitu ya, elit-elit atau tokoh-tokoh yang memiliki reputasi bagus, memiliki integritas yang bagus, cara kerja yang bagus dan dicintai oleh masyarakat. Itu merupakan bargaining dan leverage sendiri bagi yang bersangkutan gitu ya. Jadi ada satu titik di mana ketua partai pun akan mengakomodasikan gitu ya. Jadi apa yang terjadi di dalam partai politik sebetulnya tidak hitam putih juga gitu ya. Jadi misalnya, oke, kebijakan partai ini, tapi kemudian ini nggak cocok. Gitu. Saya pernah lakukan ini. Mungkin ada yang tinggal di Bogor di sini? Ada? Nggak ada. Oke. Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, itu 2 kali saya bantu. Ya karena ini kebetulan adik kelas saya di HI Unpar dan pada waktu itu dia nggak punya duit. Dia mau maju 2 tahun sebelumnya, dia tunjukin rekeningnya ke saya. Gue pengen maju nih gitu. Karena Bogor, dia cinta banget dengan Bogor, lahir dan besar di Bogor. Kemudian dia tunjukin, rekening gue cuma segini. Waktu itu, nggak apa-apa di sini saya sebutin aja ya. Itu nggak lebih dari 200 juta. Ya, itu waktu itu dia masih dosen, tapi dia waktu itu kalau nggak salah dia punya konsultan politik juga namanya Carta Politika. Ya, udah jadi pembicara di mana-mana gitu. Tapi dananya masih segitu gitu. Gue bisa menang nggak segini? Lawannya waktu itu petahana, waduh berat. Tapi udah kita coba aja gitu. Ya, kemudian kita coba dengan cara tertentu selama 2 tahun kita persiapkan benar dan akhirnya kemudian terpilih dan kemudian 2 periode sekarang jadi Wamendagri. Tapi maksudnya dalam prosesnya itu ada kebijakan-kebijakan partai yang juga dinegosiasikan ya. Nggak selalu seperti itu ya. Misalnya paling gampang sekarang kasus pilkada tidak langsung. Itu kan maunya Pak Prabowo.